Nah, saya ke Pak Beni ya untuk mengkonfirmasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan dugaan pencatutan KTP oleh calon independen. Jadi apa hasil investigasinya terkait dengan pencatutan KTP oleh paslon independen ini? Jadi ada berapa banyak yang terverifikasi KTP yang dicatut? Ya, baik Mbak Vera. Eh, Bawaslu DKI Jakarta bersama rakyat DKI Jakarta mengawasi seluruh tahapan pilkada pada 2024 ini. Sampai malam hari ini saya juga masih di kantor ini karena kami juga terus membuka posko aduan dan juga laporan. Aduan yang masuk kepada kami sudah ada 280 aduan. Lalu per malam ini laporan yang masuk secara resmi sudah ada 5 laporan. Nah, kami juga mengapresiasi ya, karena masyarakat juga antusias ya, dengan kesadaran diri untuk melaporkan dan mengadu kepada Bawaslu. Dalam konteks penanganan perkara, ini kan masuk ke ranah pidana. Yang dilaporkan ini, 5 laporan ini semuanya menyangkut tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Maka kami juga sudah berkoordinasi kepada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilihan yang terdiri dari Bawaslu, Polda Metro Jaya, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, kami sedang mendalami seluruh data dan fakta yang masuk kepada kami dan juga laporan yang hari ini sudah masuk. Kami akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporan ini sudah memenuhi syarat formil dan material. Nah, nanti kalau sudah memenuhi syarat formil dan material, kami akan bahas di Sentra Gakumdu untuk menindaklanjuti secara hukum acara di Sentra Gakumdu. Pak Beni, Ya, keluhan yang muncul di aplikasi X itu kan banyak sekali Pak Beni. Mungkin dibandingkan dari yang melapor ataupun yang mengadu ke Bawaslu jauh lebih besar yang menggunakan sosial media begitu. Apakah juga secara aktif kemudian Bawaslu melakukan upaya untuk investigasi secara mandiri di luar dari aduan ya? Baik, data yang masuk ke kami ini kan data bergerak ya. Artinya data ini belum final. Dan kami juga menyampaikan ya bahwa kepada seluruh warga DKI Jakarta, silahkan kalau mau melapor ataupun mengadu kepada kami. Kami membuka posko di seluruh jajaran kami ya, dari level provinsi, kabupaten kota sampai tingkat kecamatan. Dan ini kami standby 24 jam. Kalau misalkan menyampaikan laporan atau aduan, pasti kami akan tidak lanjuti. Artinya yang proses di KPU sekarang lagi pembahasan pleno, tentu itu memang mereka punya tahapan. Tapi kami secara kewenangan Bawaslu itu bisa menerima seluruh aduan dan laporan dari masyarakat itu. Kami tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap proses kontestasi ya pilkada di DKI Jakarta ini, supaya pilkada di DKI Jakarta ini bisa berjalan sesuai dengan. Tapi poskonya sampai kapan dibukanya Pak Beni? Data terus bergerak, poskonya tetap dibuka itu sampai kapan? Karena tanggal 27 itu sudah pendaftaran sebetulnya. Ya, kami secara institusi belum ada keputusan untuk menutup itu kapan. Artinya ini masih kita buka karena ini bagian dari respon kepada publik. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat, ya, berani melaporkan kepada kami supaya kami juga mempunyai data dan fakta ini supaya kita kumpulkan itu. Karena dalam menangani perkara pun kami kan juga ada waktunya, itu ya. Artinya di dalam penanganan perkara kami ini ada 5 laporan yang masuk, ini kan kami harus melakukan kajian awal. Nah, kajian awal ini kami punya waktu 2 hari. Nah, nanti setelah 2 hari kita akan tentukan lebih lanjut. Artinya kita bisa memanggil pihak-pihak ya, baik itu pelapor, saksi, dan juga para terlapor. Oke, proses verifikasi secara faktual di lapangan itu kan sebetulnya menjadi kunci ya. Bagaimana peran Bawaslu juga untuk mengawasi apakah KPU benar-benar melakukan cek and recheck satu persatu dari rumah ke rumah, benar atau tidak si A, si B ini mendukung gitu calon independen ini. Apakah peran itu juga sudah dilakukan oleh Bawaslu dan bagaimana rekomendasi akhirnya yang disampaikan ke KPU hari ini? Kalau selama proses pengawasan, kami tentu melakukan pengawasan itu secara melekat. Tapi perlu diketahui oleh publik juga bahwa personil Bawaslu ini kan terbatas.
Kami punya personil di tingkat provinsi 7 orang. Di kabupaten kota itu 5 orang, di kecamatan 3 orang, dan di kelurahan cuma 1 orang. Ini berbeda dengan KPU melakukan verifikasi faktual itu kan mereka bisa merekrut puluhan ribu orang ya. Artinya personil kami ini terbatas. Tapi dalam proses pengawasan kami, memang kami dapati itu misalkan contoh ya, orang yang misalkan Pak Cahyo Kumolo itu kan sudah meninggal, itu masih masuk dicatut sebagai pendukung. Lalu misalkan ada staf atau pengawas kami ya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan itu juga dicatut. Tapi ini sudah kami berikan saran perbaikan waktu proses di sebelum penetapan syarat dukungan minimal sebelumnya itu. Nah, kalau misalkan itu ada yang lewat, tentu kami juga mengajak masyarakat itu ya, karena kita juga tidak bisa meng-take over semuanya, karena keterbatasan personil. Ini yang perlu juga kami sampaikan kepada publik. Tapi pengawasan Bawaslu itu sudah optimal ya. Pak Benny, singkat saja. Jadi apakah bisa Bawaslu membatalkan calon independen dengan hasil pembuktian bahwa banyak terjadi pencatutan KTP? Apakah hanya melihatnya dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Tentu kalau kita melihat dari sisi kualitatif, kita kan juga melihatnya bagaimana kita menegakkan aturan ini ya. Artinya proses pencalonan ini juga harus dilakukan secara jujur dan adil. Artinya Bawaslu juga terus ya, artinya tidak akan berhenti bahwa nanti pada akhirnya kalau yang menetapkan ini kan di KPU ya. Artinya kami tidak punya kewenangan dalam hal penetapan. Tapi kami bisa memberikan saran perbaikan ataupun rekomendasi. Nah, kalau soal yang laporan dan pencatutan, kami ini kan masih dalam proses penanganan perkara, sehingga kami belum bisa mengambil kesimpulan itu. Tapi secara prinsip bahwa kualitas demokrasi di DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional, tentu kami punya kepentingan yang sama ya terhadap seluruh kritik publik atau yang muncul di ruang publik hari ini. Karena Bawaslu bersama rakyat akan mengawasi seluruh proses tahapan pemilihan pilkada di Jakarta ini.